Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Yang Kepala Sekolah TK Masito 1 Gemahan, yang kami hormati Ibu Ketua Komunitas Belajar Bina Diva TK Masito 1 Gemahan, serta yang kami hormati pula teman-teman guru TK Masito 1 Gemahan yang berbahagia. Perkenalkan, saya dalam rangka menyelesaikan PKG PJUK dalam rangka menyelesaikan tugas rencana tindak lanjut. Ini ada perencanaan pembelajaran berbasis proyek yang harus kami laksanakan ke depannya, dan terutama karena topik kita itu di intrakurikuler sudah habis dan besok ini P5 kita juga berakhir di minggu ini ya teman-teman ya. Nah, insya Allah ini nanti akan saya sampaikan sebuah program untuk mengisi kegiatan kokurikuler, di mana nanti hasil dari saya belajar di diseminasi PKG PJUK ini bisa saya sampaikan melalui program ini meskipun tidak mengcover semuanya seperti itu. Nah, di slide ini sudah saya tampilkan terkait dengan apa yang ingin saya aturkan kepada ibu semua, yaitu pos atau pekan olahraga sekolahku di TK Masito 1 Gemahan. Nah, latar belakangnya ini teman-teman. Jadi untuk terkait dengan kegiatan fisik motorik di lembaga kita ini, khususnya di kurikulum Merdeka kemarin itu, karena waktunya itu sedikit dalam artian 30 menit digunakan sebagai kegiatan motorik kasar, ada pembukaan, kemudian disambung dengan kegiatan berdoa. Jadi inilah yang melatar belakangi saya dalam mengambil program ini. Di semester 1 ini kita belum, sepertinya untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan itu masih kurang, karena waktu 30 menit dari hari Senin dipakai untuk upacara nih, hari Selasa itu dipakai untuk sholat duha, di sana kegiatannya motorik kasarnya jalan-jalan, kemudian di hari Rabu itu anak-anak nanti ada yang di aula, ada yang di depan kelas. Jadi itu menjadi latar belakang saya mengambil program ini untuk mengisi kokurikuler. Kemudian capaian pembelajaran kita itu juga saya amati dari apa yang sudah saya observasi anak-anak selama satu semester ini, terutama mungkin nanti yang di kelas D Ibu, itu kan karena capaian fase pondasi itu nanti terakhir di semester depan, masih ada beberapa PR yang harus kita laksanakan. Kemudian dengan metode pembelajaran proyek ini diharapkan nanti dapat memfasilitasi ide, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik dan menumbuhkan daya nalar kritis yang menjadikan anak-anak menjadi anak yang mandiri dan meningkatkan kerjasama. Selanjutnya, dari tujuan kegiatan ini itu menumbuhkan daya nalar kritis, kemandirian, dan kerjasama peserta didik, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik, menumbuhkan kerjasama peserta didik, yang keempat meningkatkan kolaborasi guru, dan yang kelima mengenalkan pembelajaran berbasis proyek pada guru dalam komunitas belajar terkait dengan kegiatan fisik motorik. Jadi selama ini mungkin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, namun belum terkait dengan kegiatan fisik motorik. Ini capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti dalam program pos pekan olahraga di sekolahku. Itu ada 5 tujuan pembelajaran, dan di sana terkait juga indikator tercapaian tujuan pembelajarannya. Nanti akan saya share modul ajarnya. Jadi ini sudah ada modul ajarnya. Apabila nanti ada revisi dari teman-teman semua, mohon nanti disampaikan agar nanti kita menemukan kesepakatan bersama terkait dengan pelaksanaan pos di kegiatan
Kemudian yang kedua itu tahapan selanjutnya setelah adanya kata sepakat antara ibu guru. Nanti kalau sudah sepakat kok, oke, berarti program ini atau kurikuler ini kita laksanakan nanti untuk mengisi kegiatan sebelum terima rapor. Nanti kita sampaikan ke anak-anak terkait dengan program ini dan dengan memantik peserta didik melalui cerita, kalimat pemantik dan video maupun gambar. Selanjutnya langkah selanjutnya itu adalah diskusi dengan peserta didik terkait kegiatan olahraga maupun permainan motorik kasar yang disepakati dengan anak. Setelah didiskusikan dan disepakati kegiatan motorik kasar seperti apa, anak-anak nanti diberi kesempatan untuk mengeksplor dan menggali informasi terkait permainan, kemudian alat yang digunakan, tempatnya mau di mana, melalui berbagai cara dan media dengan khususnya pendampingan guru. Jadi misalnya nanti anak-anak itu mau menggali informasinya mau melalui YouTube, mau melalui bertanya kepada ibu guru yang tahu tentang olahraga. Nah, seperti itu bisa nih. Selanjutnya merancang kegiatan dan aturan main bersama. Jadi setelah ada kesepakatan, anak-anak sudah menggali informasi terkait kegiatan motorik kasar apa yang ingin dicanangkan atau dirancang. Itu anak-anak sudah mulai merancang aturan mainnya seperti apa, alat-alat yang digunakan seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada pelibatan wali murid dengan cara anak-anak ini mengkomunikasikan kepada wali murid dan kita guru mengkomunikasikan kepada POT apabila nanti perlu dilibatkan kepengurusan POT dalam program ini. Selanjutnya setelah dibuat rancangan permainannya, peralatannya sudah disiapkan, yaitu pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan murid dan orang tua. Dalam artian seperti ini Bu, jadi ini produk nanti hasilnya itu adalah permainan yang dirancang anak, terus nanti dimainkan bersama. Jadi permainan motorik kasar, karena selama ini misalnya senam, kalau anak-anak nggak senam kan tidak mungkin ya bisa, tapi di sini permainan. Jadi ada alatnya yang digunakan, misalnya mau iklim modern. Nah, iklim modern itu seperti apa? Apakah anak-anak yang nanti kok dulu kita pakai apa Bu? Krelen. Nah, atau mau permainan apa? Bak sodor, tapi itu benar-benar kita melibatkan murid. Jadi nanti alat yang digunakan juga misalnya nanti ada lari halang rintang misalnya. Rintangannya yang buat anak misalnya dari kardus yang dibungkus, kemudian kon yang dibuat anak-anak dari kardus seperti itu. Jadi itu ada hasil karya yang dibuat oleh anak melalui peralatan yang digunakan. Selanjutnya setelah pelaksanaan ini dirasa cukup, kemudian adanya refleksi dan evaluasi bersama peserta didik ini di dalam kelas. Jadi sebelum kita nanti refleksikan di dalam komunitas belajar ini, kita refleksikan dulu beserta didik di dalam kelas. Selanjutnya ada refleksi dan evaluasi bersama rekan guru terkait dengan pelaksanaan program pekan olahraga di sekolahku itu. Kemudian terakhir itu adanya dokumentasi dan pelaporan, karena kita memiliki media sosial, jadi bentuk pelaporan kita bisa mungkin kemarin malah menindaklanjuti yang dibuat Bu Dewi ya Bu Dewi. Apa itu Bu Dewi? Evaluasi refleksi program ya. Nah, itu bisa masuk ke sana, itu dalam bentuk laporan tertulis dan dokumentasinya bisa melalui media sosial. Seperti itu langkah-langkah pos. Ini nanti programnya ya teman-teman, permainan motorik kasar dan peralatan yang digunakan. Struktur programnya itu adalah kegiatan kokurikuler. Kenapa kokurikuler? Karena intra kita sudah selesai, P5 sudah selesai, dan ini masuk ke program kokurikuler. Selanjutnya adanya didukung dengan adanya media metode pembelajaran project based learning. Rencananya dilaksanakan di tanggal 2 sampai 7 Desember. Ini 5 hari. Tapi bisa maju maupun mundur tergantung dari kesiapan kita dan kesiapan teman-teman. Kemitraan
pemeriksaan. Jadi ini rencananya 5 hari. 5 hari ini bisa maju, bisa mundur, dalam artian tergantung dengan minat, ide, gagasan dan pendapatnya peserta didik. Kemudian kemitraan di sini kita berkolaborasi dengan semua guru dan tenaga pendidikan dalam komunitas belajar bila Diva. Kemudian pelibatan orang tua dengan memfasilitasi peralatan yang dibutuhkan oleh anak. Yang ketiga, kerjasama dengan pengurus paguyuban orang tua atau POT apabila diperlukan. Keempat, kerjasama dengan pamong, RT dan dukuh dalam rangka menggunakan fasilitas desa seperti lapangan atau mungkin nanti kita nyari kebun yang luas untuk kita gunakan dalam permainan motorik kasar ini. Ya. Nah, ini kenapa saya berani membuat program ini. Kapasitas yang dimiliki sekolah kita itu dengan sumber daya manusia guru 15 dan peserta didik 140 orang. Ini insya Allah akan menjadi suatu istilahnya kalau di SD atau SD ke atas itu kelas meeting. Nah ya, kelas meeting, tapi ini dengan pelibatan murid. Jadi tidak hanya kita mau bermain ini enggak, tapi ini murid-murid yang membuat seperti itu. Ya kan. Kemudian di aset fisik ini kita terdapat aula yang cukup luas untuk kegiatan, meskipun halaman itu nanti kita bagi ya teman-teman, ada lapangan di sekitar itu masuk ke lingkungan alam, nanti terdapat beberapa lahan kosong di sekitar sekolah kita, ada lapangan bisa kita gunakan untuk kegiatan tersebut. Dari segi finansial insya Allah terdapat dengan kegiatan yang munafik ya. Kemudian kebijakan politik insya Allah dari kepala sekolah dan pengurus yayasan itu akan mendukung program yang berpihak pada murid, mendukung ya kepala sekolah ya. Insya Allah mendukung ya. Rencana evaluasi dan refleksinya di sini tadi sudah saya sampaikan, itu di dalam kelas bersama peserta didik ini menggunakan metode asesmen bersama. Jadi selama ini kita kalau mengasesmen itu kan sendiri ya, observasi dari guru dan rekan guru dalam satu kelas. Dan ternyata dalam PKG PJOK kemarin itu ada pelibatan murid Bu. Jadi pelibatan murid itu dalam artian kita kalau dalam kegiatan motorik kasar itu kan kita tidak bisa mengamati secara langsung sekian anak. Nah disitulah perannya peserta didik membantu kita dalam asesmen. Nah jadi nanti asesmen yang kita laksanakan itu kan menjadi asesmen yang otentik. Jadi bisa nggak tanya nak tadi pelaksanaannya seperti apa? Tadi itu temanmu ada nggak yang diam saja? Ada nggak yang terlibat aktif? Nah disitulah perannya peserta didik membantu kita dalam asesmen. Nah bentuk evaluasinya itu, asesmennya itu nanti kita bisa menggunakan checklist, catatan anekdot dan format hasilnya karena ada karya yang dihasilkan di dalam proyek ini. Kemudian dalam komunitas belajar sekolah Bela Diva kita ini menggunakan metode refleksi dan evaluasi bersama rekan guru dalam pelaksanaan program. Ini yang menjadi tantangan kita ini di waktu pelaksanaan. Karena kita ini mepet dengan penyusunan raport. Tapi kalau penyusunan raport kita juga bisa mengerjakannya setelah KBM anak-anak pulang ya. Jadinya ini sebenarnya membantu teman-teman menyusun kegiatan besok setelah P5 selesai. Kemudian yang kedua penyamaan persepsi dan persetujuan anggota komunitas belajar. Ini tantangan yang menurut saya. Jadi nanti kira-kira teman-teman setuju tidak dengan program ini? Seperti itu. Nanti saya mohon tanggapan, masukan atau mungkin ada bunyi nggak seperti itu, maunya seperti ini. Dari saya cukupkan. Nanti minta tolong ada tanggapan, ya Bunur? Ada tanggapan dari teman-teman semua. Jadi ini kita laksanakan bersama bagus. Dalam artian saya juga tidak ada tuntutan untuk mendokumentasikan kegiatan untuk pelaksanaannya. Tapi alangkah kalau kita laksanakan juga bagusnya karena kita kegiatan fisik motoriknya ini kurang beragamnya kegiatan fisik motor kita karena waktu yang sangat singkat untuk kegiatan fisik motorik. Makaten
Dari saya cukupkan. Nanti mohon masukan dan tanggapannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian sosialisasi RTL atau rencana tindak lanjut dari PKG PJOK yang sudah dilaksanakan oleh Bu Mai untuk PKG-nya. Jadi untuk RTL nanti kalau saya selaku kepala sekolah sangat mendukung untuk dilaksanakan karena memang kegiatan intra kita juga sudah selesai, P5 juga sudah selesai dan masih ada waktu sekitar 2 minggu sebelum penerimaan rapor. Nah itu mari kita dukung bersama-sama untuk melaksanakan RTL ini karena ini memang sesuatu yang baru juga untuk kita. Kita tidak menutup diri kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang itu sangat mendukung perkembangan anak, apalagi perkembangan motorik anak itu sangat penting dengan tidak mengesampingkan perkembangan yang lainnya. Untuk pertanyaan dari saya, Bu Mei, mungkin ini kan penjelasan tentang rencana tindak lanjutnya hari ini. Mungkin perlu jenjang sepil untuk modul ajarnya, karena mungkin modul ajarnya biar nanti teman-teman ada gambaran seperti apa toh yang akan kita laksanakan di hari pertama kita ngapain, hari kedua ngapain dan selanjutnya. Mungkin itu Bu Mei, terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hidayati atas dukungan dan persetujuannya. Kelihatan nggak teman-teman? Sudah teman-teman? Nah, ini ya teman-teman, nanti akan saya share tentang modul ajarnya. Jadi di modul ajar ini nanti teman-teman jadi gambaran umumnya. Jadi nanti anak mengenal dan memilih permainan motorik kasar untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Nanti diferensiasi pembelajarannya dilakukan dengan menyediakan berbagai kegiatan main dan permainan untuk anak ini. Maksudnya hasil dari permainan tiap kelas nanti kan bisa dipilih oleh anak-anak. Kemudian medianya itu juga tergantung dari nanti anak-anak di kelas itu menyepakati seperti itu. Kemudian asesmen awalnya, asesmen awal nanti saat kita sebelum memantik itu dengan tujuan pembelajaran anak mengenal dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif merawat diri dan menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa sayang pada dirinya. Nah di sini ada pertanyaan pemantiknya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menggunakan kalimat pemantik ini atau juga bisa menambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dari karakter anak-anak di tiap kelas ya. Kemudian tujuan pembelajaran dan IKTP-nya juga sudah ada. Selanjutnya ini ada yang sewu karena ini dibalik ya teman-teman. Kemarin di PJOK itu susunannya rencana asesmennya itu setelah tujuan, jadi di atas seperti itu. Nah ini teman-teman nanti akan saya share. Kemudian langkah-langkahnya di hari pertama tadi hampir sama seperti langkah-langkah yang akan waktu di langkah-langkah pos kegiatan inti yang memantik tadi itu di hari pertama. Kemudian kegiatan inti ini menyepakatinya itu di hari kedua. Terus proses ini ada bercerita, bermain pertama gerak tubuh, kemudian bermain berpetualangan ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi kegiatan mainnya nanti terserah anak-anak kesepakatannya seperti apa. Nanti di hari keempat, jadi puncaknya itu direncanakan itu di hari keempat. Hari kelimanya nanti sudah refleksi dan evaluasi. Nah, di sini juga media pembelajarannya masih berupa media pembelajaran yang ada di sekolah. Nanti misalnya tidak ada, kita gali bersama peserta didik. Nah, ini ada referensinya. Monggo nanti kalau teman-teman bisa gunakan sebagai pemantik. Nyata Bu Yanti, dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Saya tanya Bu,
Iya. Oh, terus kita pelayanan tetap setengah 12. Iya. Berarti selama pembelajaran itu kita memperlihatkan terus. Tidak, kan di situ ada proses Bu tadi. Ada proses diskusi, membuat karya media, pembelajaran media yang digunakan untuk permainan itu. Jadi kan kita ada 5 hari. 1 hari pertama kita menyampaikan program dan memantik anak terkait kegiatan psikomotorik. Terus kemudian di hari itu masih hari pertama ya. Terus kita memetakan sekalian anak itu bisa nggak diajak untuk menggali informasi, misalnya, nah permainan motorik kasar. Yuk, kita kan ada tuh video di situ, ada beberapa video. Nanti dari situ Bu, permainan yang itu saja misalnya itu dengan kesepakatan satu kelas. Nah didiskusikan. Nah kalau permainan itu cara mainnya seperti apa, alat mainnya yang digunakan apa, nah itu dibahas. Nanti hari kedua misalnya anak-anak membuat dadu dari kardus. Nah kan perlu membawa alat dan bahan. Hari berikutnya dilanjutkan, mungkin hari itu membawa alat-alat untuk membuat itu. Misalnya kok dadunya itu mau digunakan sebagai ular tangga. Nah ular tangganya mau dibuat seperti apa? Apakah di lantai, digambar dada, apakah mau di tanah, apakah mau pakai jember bekas. Nah seperti itu. Terus misalnya sudah di hari kedua itu, hari ketiga nanti anak-anak praktek sendiri dulu sebelum di-sharekan di teman kelas lain. Nah pelaksanaan share ke kelas lain itu hari keempat. Kok di-share kenapa itu? Karena kan kita ini namanya pekan olahraga. Jadinya nanti olahraga permainannya. Nah nanti mungkin teknisnya bisa kelas A sendiri, kelas B sendiri. Dalam artian biar tidak menunggu antrian terlalu banyak. Berarti kan 1 hari cuma ada 4 permainan. Berarti itu satu kelas misalnya hanya memiliki 1 misalnya. Iya. 1 terus kok dari kelasnya 1-1. Iya. Kelas berarti ada 4 permainan. 4 permainan itu dilakukan bersama. Iya, gantian. Keempat 5. Di hari ke-5, keempat. Hari keempat bermain bersama. Iya. Iya. Terus hari kelimanya refleksi dan evaluasi. Iya, 5 hari bermain. Itu bayangan simpelnya kita. Nah, Islam kan jangan sama gitu ya. Apanya? Iya. Misalnya sama pun nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Mungkin dari aturan mainnya, nama permainannya kan kita nanti mengarahkan anak itu. Oh, ini permainannya dikasih nama apa ya yang seru, yang mudah diingat, yang menyenangkan, nah, seperti itu. Terus medianya yang apa ya istilahnya nanti bisa dibuat oleh anak. Itu Bu Mai. Ada gambaran? Coba. Ya Bu, sudah pandang. Ya seperti itu Bu. Itu ya teman-teman terkait dengan pos kira-kira disetujui dan ini program saya. Teman-teman kiranya dari saya terkait dengan penyampaian rencana tindak lanjut PKG BJOK ini sudah cukup dan teman-teman sudah menyampaikan tadi. Ada masukan? Semoga semuanya setuju dan bisa dilaksanakan dengan baik program pos ini dan memberikan dampak yang baik juga buat peserta